La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, bahwa pada subuh hari ini kita masih dapat sama-sama hadir dalam rangka sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim, dan insya Allah nanti kita juga akan melaksanakan sholat syuruk ya, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Tentu ini adalah suatu nikmat yang sangat besar dan mesti kita syukuri gitu, karena tidak semua orang dapat melakukan seperti yang kita lakukan ini. Maka alhamdulillah. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salat itu pun terlimpah kepada semua umatnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita melanjutkan pengajian kita, namun sebelumnya masih dalam suasana Syawal ya. Ini adalah pertemuan pertama saya dengan bapak-bapak setelah bulan Ramadan. Maka oleh karena itu saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita selama Ramadan kemarin, Pak ya. Dan kita termasuk para orang muttaqin. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, tentu untuk menjadikan kita seorang muttaqin itu harus ada usaha yang keras, ada upaya, karena sebagaimana Allah perintahkan ya, orang muttaqin itu diperintahkan untuk apa? Untuk wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Kita diperintahkan untuk bersegera gitu. Jadi bukan santai, bukan alon-alon, bukan pelan-pelan, tapi disuruh bersegera untuk apa? Untuk kita menuju ila maghfiratin wa jannah, ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita bicara ampunan, maka ampunan itu dari Allah. Tapi ampunan dari Allah akan diberikan juga ketika kita salah sesama manusia, kita juga mohon maaf kepada orang yang pernah kita lakukan kesalahan. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali dalam konteks ini beliau mengatur tuh bagaimana hubungan kita dengan sesama kita ya, terutama di jilid 2 tentang muamalah. Dari berbagai macam persoalan muamalah, tapi beliau menekankan pentingnya bagaimana muamalah itu kita lakukan secara yang terbaik, karena inilah yang banyak menjatuhkan manusia kelak di akhirat nanti gitu. Sholatnya mungkin bagus, rajin, puasanya tidak pernah bolong, umroh sering, haji sudah, zakat ditunaikan, tapi kemudian ketika muamalahnya cacat, maka ini akan menjadi perhitungan tersendiri bagi orang-orang tersebut kelak di akhir nanti. Sehingga Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita bahwa kelak pada hari akhir nanti ada orang yang bangkrut. Siapa itu orang yang bangkrut? Kata Rasul, orang yang bangkrut di akhirat nanti adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, pahala, puasa, zakat, dan lain sebagainya, tapi ia pernah mencaci maki orang lain. Ia juga pernah memfitnah orang lain. Ia juga pernah memakan harta orang lain. Nah, bab memakan harta orang lain ini kan bab muamalah ini, gitu.
Nah, kemudian beliau di bagian bab halal haram ini memberikan beberapa hal yang kita ambil dari harta orang lain, tetapi kemudian ini menjadi bagian yang halal gitu Pak ya, bagian yang halal. Apa itu? Pertama, ma yukhadhu min ghairi malikin, harta yang kita ambil yang tidak ada pemiliknya, ini halal. Contohnya apa? Kanailil ma'adin, seperti kita memperoleh barang tambang. Nah, zaman dulu halal Pak. Sekarang orang nambang itu nggak boleh sembarangan. Dulu itu kan mungkin nambang itu ya peralatannya juga sederhana ya. Kalau sekarang kan tambang itu merusak alam, merusak lingkungan, dan banyak sekali ketika sudah ditambang kemudian orang tidak lagi memperbaiki atau yang disebut dengan reklamasi, dibiarkan saja. Nah, jadi awalnya halal. Kenapa halal? Karena memang tidak ada pemiliknya, itu milik Allah gitu. Maka ketika dia menambang itu ya boleh, halal. Wa ihya'ul mawati, menghidupkan tanah yang mati, menghidupkan tanah gitu. Jadi tanah ini nggak boleh ada yang mati, harus dihidupkan. Tapi kalau sudah dihidupkan oleh seseorang, maka tanah itu menjadi miliknya. Jadi kepemilikan tanah zaman dulu adalah bagaimana kita mau memelihara tanah tersebut atau tidak gitu. Ketika kita mau memelihara tanah tersebut, maka itu adalah bagian dari kepemilikan, dan itu boleh. Nah, cuma kalau sekarang ya lagi-lagi regulasinya sudah beda Pak. Zaman dulu orang datang ke suatu wilayah dan di wilayah itu tidak ada orang, maka kemudian wilayah itu menjadi miliknya ya, menjadi miliknya. Kemudian orang yang datang diberikan izin oleh dia. Jadi zaman dulu seperti itu ya, tanah-tanah yang belum dimiliki itu adalah merupakan milik orang yang menemukannya. Tapi kalau zaman sekarang kan enggak ya, karena sudah ada regulasi, tanah yang dimanapun adanya di bawah negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka kalau tidak ada pemiliknya secara perorangan atau badan atau apa, maka itu menjadi milik negara ya kan. Kalau sekarang seperti itu, kalau dulu enggak Pak. Jadi orang boleh memiliki tanah ya, asalkan dia memelihara tanah itu. Nah, poinnya di mana Pak? Poinnya adalah sebenarnya kita tidak boleh menelantarkan tanah gitu. Makanya konon di Jepang Pak ya, saya dapat kabar dari sahabat saya itu, di Jepang itu kalau tanah tidak produktif dibiarkan itu pajaknya malah mahal katanya. Iya, pajaknya mahal. Maka ada orang Madura itu yang bertani di sana, dia menggarap 30 hektar. Itu 30 hektar itu bukan tanah dia sendiri, tapi ada beberapa tanah orang yang dititipkan kepada dia untuk digarap. Kenapa? Supaya pajaknya murah. Kalau di kita kan enggak ya. Banyak tuh tanah-tanah strategis, bahkan di Jalan Sudirman juga ada kan tanah yang masuk kosong gitu. Ya. Jadi kalau di Jepang ternyata yang begitu pajaknya bisa lebih mahal daripada tanah yang dipakai gitu. Jadi poinnya di situ, bahwa jangan sampai ada tanah-tanah yang tidak produktif, maka kita harus produktifkan ya. Apakah dengan cara misalnya kalau Bapak misalnya memiliki beberapa rumah gitu, yang ditempati kan satu rumah. Nah, rumah-rumah yang lain bagaimana?
ya kalau nggak dikontrakan misalnya dibuatkan untuk apakah misalnya pengajian TPA ya atau apa, jadi ada produktivitasnya, bukan kemudian rumah itu tidak terpelihara lama-lama roboh hancur gitu ya. Kemudian wal istiadi, juga halal ya mengambil harta dari apa? Istiad. Apa itu? Yaitu berburu. Kan kalau berburu itu sebenarnya binatang-binatang itu dulunya awalnya adalah binatang bebas gitu ya. Nah sekarang ada regulasi juga, ada binatang yang tidak boleh diburu gitu karena kelangkaannya. Jadi dalam konteks seperti ini ya kita harus memahami peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara, karena negara membuat peraturan-peraturan itu juga dalam rangka menyeimbangkan ekosistem dan kelangsungan hidup yang baik untuk kita semua gitu ya. Misalnya karena jenis binatang tertentu itu sudah mulai sedikit, maka kemudian dilarang untuk berburu. Tapi ya kalau dulu-dulu berburu itu merupakan sesuatu yang bagian dari mata pencaharian gitu. Dan itu sah, boleh, karena itu diatur ya oleh oleh negara, oleh Al-Qur'an dan hadis gitu. Ya, waktu itu memang tidak ada aturan yang mengatur bahwa ada binatang yang tidak boleh diburu misalnya, sehingga perburuan itu merupakan bagian dari mata pencaharian. Ada juga yang hobi Pak ya, kalau para raja pangeran berburu itu biasanya ya karena hobi, bukan karena mata pencaharian, karena bagi mereka sebenarnya sudah tidak lagi membutuhkan hal-hal seperti itu ya tapi bagaimana dia bisa refreshing lah, sama kayak bapak-bapak yang kerja dari mata pencaharian lain, tapi kemudian ada hari-hari tertentu yang bapak gunakan untuk mancing misalnya. Nah mancing itu bagi bapak bukan suatu mata pencaharian ya. Dan termasuk juga ya memancing, ya itu akan bagian berburu juga ya. Itu ya silahkan saja, yang penting jangan mancing di kolam orang. Nah ini yang nggak boleh adalah mancing di kolam orang ya. Orang itu sudah menanam bibit dipancing sama dia, maka yang seperti ini menjadi haram gitu. Wal istiqau minal anhar, dan demikian pula juga mengairi tanaman dari sungai, ini juga dibolehkan. Jadi ini kita kan mengambil sesuatu yang tidak ada pemiliknya nih judulnya Pak. Mengambil sesuatu yang tidak ada pemiliknya itu boleh gitu. Termasuk di dalamnya adalah mengairi tanaman kita dari sungai. Cuma kan yang begini nih harus ada regulasi juga Pak. Saya dulu waktu kecil itu kan pernah melihat lah gitu kasus yang tentang pengairan. Kebetulan di daerah saya pengairannya itu kan dari bukan tanah hujan ya, dari sungai gitu, karena dekat bendungan Jatiluhur, jadi bisa kapan saja nanam itu. Tapi kadang-kadang Pak bisa ribut itu kalau tidak diatur. Misalnya yang punya sawah orang di sini itu membendung, sananya kan nggak dapat air, itu bisa bawa golok-golokan itu. Jadi yang begini harus diatur juga, walaupun asalnya adalah al istiqau minal anhari, itu boleh gitu. Mengaliri air dari sungai gitu ya, mengaliri air ke tanaman kita dari sungai itu boleh. Nah, fahadha halalun, maka ini semua halal.
bisyartin, dengan syarat alla yakunal ma'khudhu, ya, yang disyaratkan apa, bahwa apa yang diambil itu muhtason bizi hurmatin minal adamin, ya, yang tidak dikhususkan dengan keharaman dari anak Adam. Fa idza anfaqa 'anil ikhtisasat mulkuha akhadha, kalau tidak ada kekhususannya maka ya dalam kepemilikannya maka boleh ya mengambil. Jadi jangan sampai kemudian ini sudah ada pemiliknya, intinya itu gitu. Nah, kemudian yang kedua ada juga Pak, kita boleh al-ma'khuzatu qahran, mengambil secara paksa, itu boleh. Kepada siapa? Mimman la hurmata lahu, bagi orang atau kepada orang yang sudah tidak lagi secara agama itu memiliki kehormatan dalam hal agama. Wa huwa al-fai'u wal ghanimatu wasairu amwalil kuffaril wal muharibina, yaitu semua harta hasil rampasan perang dan seluruh harta orang kafir yang mereka memerangi orang Islam. Jadi ketika terjadi perang, maka orang yang kalah perang semua propertinya boleh dimiliki oleh orang yang menang perang. Gitu. Ya. Nah, demikian pula ketika misalnya orang-orang Islam, ya dulu kan waktu zaman Nabi orang musyrik banyak tuh memerangi orang Islam, orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ketika orang kafir Quraisy itu kalah, maka semua properti yang ada dalam peperangan itu boleh diambil, dan itu yang disebut dengan harta rampasan perang. Boleh diambil, tapi memang ada aturannya kan. Ketika sudah diambil itu ada 1/5 buat bagian Allah dan Rasulnya, ada 1/5 buat bagian mana, terus itu bagi 5. Maka tidak semuanya dimiliki oleh yang ikut berperang itu, tapi harus dibagi-bagi. Wa dzalika halalun lil muslimina, dan itu halal ya bagi orang-orang Islam. Idzan akhraju minha al-khums wa qasamu biha bainal mustahiqin bil adli. Nah, tadi harus jangan sampai melebihi 1/5 gitu. Dan itu harus dibagikan secara adil, karena kalau tidak adil maka ini juga akan menjadi persoalan bagi orang-orang yang ikut berjuang atau berperang gitu ya, maka harus adil. Kemudian as-salisu, yang ketiga, ma yu'khadhu qahran bi istiqaqi 'inda imtina'i man wajaba 'alaihi fa yu'khadhu duna ridha, wa dzalika halal idza tamma sababul istiqaqi wa tamma wasful mustahiq alladzi bi istiqaquhu wa ikhtasaru 'alal qadr al mustahiq. Wastawfau mimman yamliku al istiqa'u min man qada au min qadin au sultanin au mustaqin, wa tafsilu dzalika fi kitab tabriqis shadaqat wa kitabul waqfi wa kitabul nafaqat. Jadi diambil secara paksa ya pada orang yang menghalangi man wajaba alaihi, yang menjadi kewajibannya. Contoh Pak, dulu itu zakat ya, zakat itu diambil secara paksa kalau orang itu menghalangi gitu. Kan dulu zakat itu bagian dari penerimaan negara. Maka orang-orang yang sudah wajib zakat ketika tidak berzakat, maka itu boleh hartanya diambil secara paksa. Misalnya sudah ada aturannya, kalau zakat
harta ya, taruhlah misalnya perdagangan 2,5% gitu, tapi dia nggak bayar zakat, maka dihitung. Setelah dihitung, bagian zakatnya harus diambil gitu. Karena ini adalah bagian dari kewajiban yang harus dibayarkan. Maka kemudian ketika diambil secara paksa itu menjadi halal bagi petugas yang melakukannya ya. Nah, ada juga ar-rabi'u ma yukhadhu taradiyan bi mu'awadhah, sesuatu yang diambil secara ridho. Kalau tadi dipaksa ya Pak ya, yang peperangan, kemudian orang yang enggan bayar zakat. Nah sekarang secara ridho bimu'awadhatin, karena ada tukar menukar gitu. Wazalika halalun, dan itu halal idzaru ya syartul audaini, apabila jaga syarat kedua tukar menukar itu gitu ya. Demikian pula syarat al-aqidaini, orang yang dua berakad, dan al-lafzaini juga syarat lafadznya, yakni al-ijabah wal qabula, yakni ijab dan qabul. Jadi ijab qabulnya harus jelas Bapak Ibu. Yang jelas memang dalam Islam itu tidak boleh tukar menukar dengan barang yang sama jenisnya gitu ya, tapi harus berbeda jenisnya. Dan ini misalnya ya bisa jual beli gitu kan, bisa macam-macam lah. Jual beli juga kan banyak ragamnya ya, ada jual beli salam, ada sewa menyewa juga gitu. Sewa menyewa itu kan juga ada pergantian ya, ada pertukaran maksudnya. Misalnya orang yang menyewa dapat fasilitas yang disewa, sedangkan orang yang menyewakan mendapatkan uang misalnya ya. Maka yang seperti ini semuanya itu harus dilakukan secara benar ya, akadnya, lafadznya. Kalau sekarang sih termaktub dalam semacam perjanjian ya, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa gitu, perjanjian apa lagi. Nah itu harus jelas itu, dan harus dipahami oleh kedua belah pihak, sehingga tidak ada hal yang bahasa yang miss gitu ya, bahasa yang diantara keduanya itu justru menimbulkan tanda tanya gitu. Ini kenapa harus begini misalnya. Dia harus dijelaskan hal-hal seperti itu. Bila perlu diubah lagi perjanjiannya. Supaya apa? Supaya kedua orang yang bertransaksi ini benar-benar sah. Jadi jangan sampai di dalamnya ada klausul-klausul yang ambigu, yang membingungkan bagi salah satunya gitu. Nah itu diambil dengan saling ridho karena ada pertukaran. Tapi ada juga Pak, ma yukhadhu an ridho min ghairi iwadin, yang diambil dengan secara ridho juga tapi tidak pakai pertukaran, dan itu halal ya, dan itu halal. Wa halal idarunya fi syartul maqud alaihi wa syartul aqidin ya, apabila syarat yang diakadkan dan syarat orang yang berakad itu dan syarat akadnya tidak menimbulkan walam yuaddi ila doror, tidak menimbulkan pada hal-hal yang sifatnya itu bersifat doror. Doror itu apa Pak? Sesuatu yang menjadi tidak baik lah gitu, itu doror ya, sesuatu yang merugikan ya. Nah misalnya apa? Yaitu hibah
Hibah itu kan tanpa pertukaran, tapi itu halal. Atau wasiat, ya, wasodakot atau sodakoh. Nah itu tanpa pertukaran. Misalnya ada seseorang menghibahkan rumahnya, gitu. Tapi kan harus tercatat ya. Kalau zaman sekarang begitu, harus tercatat bahwa memang benar-benar dihibahkan, dan itu harus dicatatkan ke BPN gitu ya, sehingga ada peralihan kepemilikan didasarkan pada hibah. Atau wasiat. Wasiat ini beda dengan waris Pak ya. Kalau wasiat itu seseorang yang berwasiat, ya, kalau hibah itu diberikannya orang itu ketika hidup ya. Kalau wasiat itu orang itu sudah meninggal gitu, tapi dia sudah wasiat nih, kalau saya meninggal nanti tolong misalnya rumah yang di Ciputat atau rumah yang di Parung diberikan kepada misalnya kakak, atau diberikan kepada anak adik saya misalnya. Karena wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris Pak. Jadi wasiat nggak boleh, misalnya saya berwasiat kalau saya meninggal nanti bengkel yang di sana buat anak pertama, itu nggak boleh. Wasiat itu adalah diberikan kepada mereka yang tidak mendapatkan warisan. Contoh siapa? Keponakan misalnya ya, atau kakak dan adik kita ketika anak kita ada laki-laki. Karena kalau anak kita ada laki-laki kan menghabiskan seluruh harta waris ya. Beda dengan kalau ada anak perempuan saja, walaupun di kita kadang-kadang aturan seperti ini agak tidak ditegakkannya. Jadi walaupun anaknya perempuan semua, warisan itu enggak dibagikan kepada ahli waris yang lainnya, cuma anak saja gitu dan istri gitu kan. Padahal kalau anaknya perempuan, anak perempuan semua tidak bisa menghabiskan harta waris. Nah jadi wasiat itu, tapi memang dalam wasiat ada batas Pak. Wasiat itu paling banyak hanya sepertiga harta. Jadi kalau di sinetron misalnya ya, begitu selesai upacara kematian gitu, prosesi kematian, terus kemudian datang pengacara, kemudian dia membacakan, terus yang wasiat itu isinya semua ahli warisnya nggak dapat, yang dapat malah orang lain gitu ya, karena kebaikannya, maka itu nggak bisa diterima gitu. Ya, kalau mau hibah silahkan. Kalau hibah kan nggak ada batasannya. Hibah itu selama ketika dia masih hidup si pemiliknya. Kalau pemiliknya sudah meninggal, itu bukan lagi hibah, tapi sudah wasiat. Kalau wasiat harus mengikuti aturan yang ada, bahwa aturan dalam wasiat itu maksimalnya ada 1/3. Yang melebihi 1/3 bagaimana? Yang nggak usah dituruti. Justru menyelamatkan orang yang meninggal ini, nanti nggak dituntut di akhirat. Ini kadang-kadang kita kan beda. Oh nanti kasihan dia, arwahnya nggak tenang karena keinginannya nggak dikabulkan. Padahal ya salah. Mungkin berterima kasih dia, alhamdulillah ternyata ahli warisku semuanya orang-orang soleh, sehingga apa yang aku tetapkan sebagai wasiat dan itu melanggar perintah Allah dan Rasulnya kemudian tidak dilaksanakan gitu. Jadi kalau yang tidak bersesuaian dengan perintah Allah dan Rasulnya tidak perlu dilaksanakan gitu. Nah ini, jadi ada hibah, ada wasiat, ada sedekah gitu ya. Nah ini adalah mengambil sesuatu dari orang lain yang boleh dan halal tanpa pertukaran, yaitu kalau kita mendapatkan misalnya hibah, ya boleh diambil gitu.
mendapatkan wasiat, boleh diambil. Ini kan tanpa pertukaran, gitu kan ya. Atau sedekah. Nah, yang terakhir, ma yahsulu bi ghairi ikhtiarin kal miras. Kemudian kita juga boleh mendapatkan sesuatu tanpa ikhtiar, ya. Apa itu? Seperti warisan. Nah, ini warisan yang terakhir. Karena warisan itu ya memang tidak ada ikhtiar dari ahli waris, ya. Yang berikhtiar siapa? ya yang meninggal kan, dia berusaha, dia bekerja gitu kan. Kemudian setelah berusaha bekerja, hartanya terkumpul. Setelah hartanya terkumpul, ketika dia meninggal, maka warisannya kemudian dibagikan. Siapa yang membagi? Ya orang hidup, gitu ya. Nah, kalau masih hidup kita sudah bagi-bagi, itu bukan warisan, Pak, namanya hibah. Misalnya kita masih hidup nih, tapi kita sudah bagi-bagi, misalnya rumah yang di sini buat anak pertama, rumah yang di sono buat anak kedua, rumah yang ketiga, yang di sono buat anak ketiga, gitu. Nah, maka kalau yang seperti ini bukan waris, tapi hibah. Hibah dari orang tua kepada anaknya. Karena yang namanya warisan itu ketika orangnya, pemiliknya sudah meninggal dunia. Kalau pemiliknya belum meninggal dunia, bukan warisan, tapi hibah, gitu. Dan hibah sebenarnya tidak diatur secara ketat seperti warisan. Kalau warisan itu kan diatur misalnya bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Tapi kalau hibah tidak begitu. Bisa jadi misalnya karena kita melihat nih anak laki-lakinya sukses gitu kan, pekerjaannya bagus, punya usaha, sementara anak perempuannya kurang sukses, suaminya pun biasa-biasa saja, secara ekonomi agak susah. Maka kemudian orang tua memutuskan, sudah ya, kamu harus ikhlas, kamu kan sudah punya usaha, kamu juga pekerjaannya bagus. Nah, adikmu ini atau kakakmu ini yang perempuan misalnya dia agak susah hidupnya, maka bapak kasih dia lebih banyak. Itu boleh, Pak, kalau hibah, karena bukan warisan, gitu ya. Padahal kan kalau secara warisan, anak perempuan harusnya setengah atau separuh dari anak laki-laki. Tapi karena ini hibah dan kemudian melihat kondisi si anak perempuan itu lebih sulit misalnya, maka kemudian diberikan lebih banyak ketimbang anak laki-laki. Wa huwa halalun idza kana al-murisu qad iktasaba al-mala min ba'dil jihati al-khams ala wajhil halal. Dan itu menjadi sesuatu yang halal. Summa kana zalika ba'da qada'ud dain wa tanfidul wasaya wa ta'dilul qisma bainal wirasah. Dan itu bisa dilaksanakan, jadi warisan itu bisa dilaksanakan kata Imam Ghazali ba'da qada'id daini, setelah membayarkan hutangnya almarhum dan almarhumah, gitu. Jadi ini hutang-hutangnya di berapa nih almarhum nih? Oh, maka ada misalnya utang pembiayaan rumah sakit, ya, ketika dia dirawat di rumah sakit, ada karena sakitnya berat misalnya dan tidak memiliki asuransi, hutangnya ke rumah sakit itu sekian ratus juta, maka diambilkan dari hartanya tuh. Jadi jangan dibagi waris dulu, ditanya dulu, gitu kan. Hutangnya kemana saja, dilunasi. Kalau ada wasiat, selesaikan dulu wasiatnya, gitu. Ya, oh ternyata bapak ini wasiat tanah yang di Jawa Barat misalnya minta beliau berikan kepada panti asuhan, disebutkan tuh nama panti asuhannya, alamatnya, gitu. Maka yang ini juga harus ditunaikan. Jadi setelah hutangnya dibayarkan, ditunaikan pula wasiat-wasiatnya, kemudian dikeluarkan zakatnya, ya. Ini juga
harus dilakukan, ya. Wal kafaroh, dan kalau ada kafaroh, ya ada denda misalnya, juga harus dikeluarkan. Nah itu semuanya itu merupakan bagian-bagian yang harus dilakukan oleh ahli waris tentu saja. Ya, jadi kalau ahli waris langsung main bagi-bagi saja, maka ahli waris yang akan berdosa. Nah ini bagian-bagian dari muamalah ya Pak ya, muamalah yang ada dalam Islam gitu, dan ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali supaya apa? Supaya kita ini jangan sampai kemudian terjebak kepada keharaman gitu. Karena tadi bahwa ternyata banyak diantara kita yang secara individual soleh, tetapi secara sosial kemudian mengalami beberapa cacat yang pada akhirnya justru menjadikan orang-orang itu atau orang yang soleh secara individual itu menjadi bahaya, menjadi merugi ya, atau yang disebut dengan bangkrut gitu. Dan itu semua sebenarnya biasanya berjalan karena apa? Karena orang itu tidak memiliki kewaraan dan lebih mengikuti hawa nafsu. Maka oleh karena itu kita, kata Imam Al-Ghazali, itu harus memiliki sikap waro. Waro itu hati-hati Pak ya. Dan kata beliau, kehati-hatian ini ya harus dilakukan oleh semua orang. Waro yang paling minimal apa? Menghindarkan diri an kulli ma tahrumuhu fatawal fuqaha, an kulli ma tuharrimuhu ya, fatawal fuqaha, dari setiap apa yang diharamkan oleh fatwa-fatwa para fuqaha. Jadi kalau yang diharamkan saja dia langgar, ya sama sekali nggak ada waro, karena udah jelas itu haram gitu ya. Kemudian itu waro yang tingkat pertama. Karena apa? Karena memang dia ingin semuanya halal. Jadi kalau kita menghindarkan diri yang haram itu masih elementer itu Pak, masih tingkat dasar, masih elementer ya. Nah ada tingkat yang kedua, yaitu al-imtinau amma yatatarku ila ihtimalu tahrim ya. Jadi dia mencoba untuk tidak melakukan sesuatu yang itu akan menyebabkan pada keharaman ya, padahal belum haram tuh, tapi dia sendiri sudah menghindarkan diri. Nah itu waro tingkat kedua. Jadi kehati-hatian waro tuh ya. Kemudian dia juga mencoba untuk melakukan kewaroan dalam hal-hal yang sifatnya sia-sia gitu. Nah ini juga waro yang lebih tinggi lagi. Jadi pada akhirnya ya memang kita diperintahkan untuk berhati-hati. Baik, saya kira ini jamaah yang dirahmati Allah. Untuk selanjutnya jika ada pertanyaan, ada tanggapan, saya persilahkan. Jika tidak ada, saya tutup. Cukup ya Pak? Baik, kalau sudah cukup. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah serta ampunan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.